Ya udah, sambil nunggu ya. Oke. Kalau kau anak hebat bilang Allah. Kalau kau anak cerdas sebut Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengasihi. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Keren banget, katanya di sini anak-anaknya hebat. Katanya di sini hafal juga juz amma. Ada yang sudah sampai Al-Qur'an? Wah, ada yang Iqra 5, Iqra 6. Oke, baik. Kalau Iqra 2 boleh juga. Nah, siap. Oke, kalau gitu suaranya kecil apa besar? Oh, jadi berubah? Doa rubah suara. Allahumma barik lana. Kok diketawain, itu doa apa? Doa makan suara. Tarik nafas, keluarkan, rubah suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku mau pantun dulu. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam masuk surga. Oke, yang terhormat Ibu Kelima dengan para Dewan Guru kita doakan panjang umur, murah rezekinya, sehat walafiat, lebarannya duitnya banyak. Saya doain papa mama kalian sehat walafiat, panjang umur, rezekinya banyak. Saya doain kalian bisa berangkat ke Mekah sampai Madinah, udah besar kuliah, insya Allah jadi orang yang selalu sakinah mawadah warahmah, dan insya Allah nikah sama anak lurah. Amin aja sama anak Pak Lurah lu ya. Oke, kenalan dulu ya. Namanya Kak Adi. Siapa namanya? Dijawab yang jujur. Kak Adi mau tanya sama adik-adik semua. Kak Adi ganteng apa serem? Ya Allah, gayem kata dia, gayem. Ganteng serem dong gue ya. Oke, punya tangan kanan gak? Oke, punya tangan kanan? Oke, diputar-putar. Oke, lalu jempol dan telunjuknya disatuin kayak gini. Bisa? Oke, ikutin kata-kata Kak Adi. Ya Allah, aku siap menyimak cerita Ramadan penuh hikmah. Ya Allah, jadikanlah Ramadanku terbaik. Ya Allah, terimalah permohonan ampunan atas dosaku. Catatlah kami seluruh keluarga juga guru masuk ke dalam surga. Oke, diputar-putar, tempel di dagu. Dagunya mana dagu? Ini dahi, dagunya di sini. Nah, iya. Dagunya pada pindah kemari semuanya. Oke, tepuk 1. Oke, kalau 2 IS-nya 2 kali. Tepuk 2. Kalau 3 semangat. Tepuk 3. Oke, teman-teman semuanya, siapa yang cinta pada Nabi Muhammad? Siapa yang cinta pada Allah? Gurunya nggak angkat tangan berarti nggak cinta. Kalau nggak angkat tangan berarti kita sambil zikir. Astagfirullah Rabbal baraya. Ulang. Siapa yang cinta pada Allah? Wah, gurunya baru pada angkat tangan. Oke, siapa yang mau masuk surga? Oke, keren. Siapa yang siap-siap yang kenceng? Siapa yang mau masuk sumur? Sumur lo angkat tangan. Iya, jangan ya. Iya. Teman-teman, kalau kita senang dan cinta sama Allah, pasti zikirnya hebat
ya. Jangan ikutin ya, aku aja ya. Jangan ikutin ya. Subhanallah walhamdulillah. Jangan ikutin ya. Aku aja yang dapat pahala besar. Kalian gak usah ikutin. Gak mau? Jadi mau ikutan? Oke. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Keren banget. Kita bertasbih kepada Allah, Allah juga akan mengingat kita semuanya, dan Allah akan mencatat amalan kita, insya Allah. Siapa yang cinta Rasulullah? Keren banget. Kalau gitu, kalau kita cinta pada Rasulullah, buktikan dengan sholawat ya. Jangan ikutin ya, aku aja yang dapat pahala. Jadi mau ikutan? Oke, kalau gitu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana mamabah huwal habibul lati turja syafa'atuhu min kulli hawlim minah kahini Nabi Putra Abdullah Nabi kekasih Allah, Nabi kita yang ku cinta, Nabi pemberi syafaat. Keren semuanya. Kalau kita mau dapat syafaatnya baginda Nabi, banyak-banyak sholat. Kalau mamanya papanya duitnya kurang banyak, banyakin sholat. Kalau belum punya motor-motor, kita doain dengan sholat. Oke, siapa yang menciptakan awan? Allah, awan yang nyiptain. Ulang, siapa yang menciptakan awan? Allah. Siapa yang menciptakan hujan? Allah. Siapa yang menciptakan hewan? Emang lu bisa nyiptain hewan? Allah jawabannya ya. Yang mencipta hanya Allah. Oke, yang terakhir berikutnya. Siapa yang menciptakan hewan? Siapa yang membuat bakwan? Allah nggak repot, manusia. Oke, yang mencipta hanya Allah, yang membuat manusia. Dijawab, aku siapin goceng dan 2.000, mau nggak? Yang semangat, siapa yang menciptakan langit? Allah. Kok saya sih? Allah. Emang lu bisa nyiptain langit? Iya. Ya, nggak bisa. Oke, siapa yang menciptakan bukit? Keren. Siapa yang membuat kue cubit? Oh, keren. Emang lu bisa? Nanti di ujungnya nggak ada yang bisa. Manusia. Oke, lanjut. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan dede bayi? Allah. Kita semua ciptaan Allah. Nggak bisa kan? Nih, emak bapak kita, nih emak lagi hamil nih, hamil tua. Terus ngomongnya gini, Dek, nanti lahirnya tanggal 8 bulan 8 2028. bisa nggak? Nggak bisa, semuanya atas kehendak Allah. Kalau dia requestnya padahal udah 9 bulan, tanggal lahirnya tanggal 8 bulan 8 2028. Kira-kira itu anak lahir udah kumisan belum? Oke, siap. Dijawab lagi yang keren dan semangat. Siapa yang tadi pagi makan sahur? Saya. Oke, keren. Jawab ya, dapat pahala. Siap ya. Makan sahur. Ya, keren. Yang semangat aku kasih 2.000. Makan sahur, kalau kalian jawabannya dapat pahala ya. Makan sahur sambil ngaji, salat subuh, bantu ibu, nyapuin rumah,
nolongin aki-aki. Dapat pahala semuanya di bulan Ramadan. Iya. Terus juga 4 orang atau Allah ciptakan dan muliakan. Yang pertama siapa yang tahu? Bukan, malaikat Jibril. Siapa yang dimuliakan Allah? Kenapa malaikat Jibril mulia? Wah keren, dapat 2.000. Ada nggak ya 2.000-nya ya? Karena ada dia. Tadi dulu, keluarin dulu nih. Iya 2.000. 2.000 ini kagak ada, ya udah goceng deh, goceng nih. Nih goceng nih. Iya, oke. Siap. Ternyata malaikat Jibril mulia karena menyampaikan berupa apa wahyunya? Al-Qur'an. Lalu yang kedua, Allah muliakan lagi sepanjang hidup, sepanjang zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umatnya Rasulullah. Maka Rasul mulia sepanjang zaman dan seluruh dunia. Bahkan dipanggil terus nama Rasulullah setiap azan. Betul nggak? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad dipanggil terus. Supaya kita umatnya ingat sama Nabi Muhammad. Ingat sama Allah. Nih teman-teman. Yang ketiga, ada bulan yang mulia juga, namanya bulan Ramadan. Kan ada lagunya ya, pasti kalian nggak hafal. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban, marhaban ya Ramadan. Keren. Iya, teman-teman. Selain itu yang keempat, ada malam spesial, yaitu malam keren, malam Lailatul Qadar. Dapat hadiah nih, hapusan. Alhamdulillah. Malam yang spesial di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Keren banget. Teman-teman pasti nggak hafal ayatnya, surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada berapa ayat? Wah, siapa tuh yang jawab 5? Al lagi, dapat lagi Al. Wah, ada 5 ayat nih Al. Alhamdulillah. Teman-teman, ada anak yang bilang begini, aku nanti puasanya kalau udah gede aja, boleh nggak? Boleh. 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 Allah, betul. Kalau puasanya udah gede doang, berarti kecilnya dia nggak diajarin sama emak berarti nggak diajarin sama guru. Kalian masih puasa nggak? Yang masih puasa dan puasanya sampai maghrib, dicatat di pintu surga, namanya surga apa namanya? Ar-Rayyan. Apa namanya? Ar-Rayyan. Siapa yang mau masuk pintu surga Ar-Rayyan? Keren banget. Ini dia. Aku sebelum cerita, teman-teman ada yang bilang gini lagi. Ya udah aku puasa tapi aku nggak sholat. Emang boleh? Puasa doang tapi dia nggak sholat, boleh nggak? Nih ibaratnya, kalau dia puasa doang, ibaratnya punya badan, kalau dia nggak sholat, nggak punya kepala. Serem nggak? Tuh, ya kemarin ada film yang sebelum liburan namanya Waktu Maghrib. Ada film Siksa Kubur. Nah itu orang yang nggak percaya siksa kubur, filmnya ada gara-gara ninggalin Oke, ini dia ceritanya, kita mulai. Sebelum itu aku mau cek apakah hafal tepuk puasa. Tepuk puasa.
Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Selama 3 jam maghrib jaga mata. Quran terus dibaca sampai mendidikkan. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Namanya Madun. Siapa namanya? Madun punya teman namanya Fadil. Siapa namanya? Fadil punya teman namanya Maryam. Siapa namanya? Fadil dan Maryam adalah tim pemburu pahala. Mereka kalau masuk Ramadan pasti semuanya bilang gini. Maryam yang ngomong nih sama siapa tadi? Fadil. Fadil, kalau Ramadan datang, aku mau bantuin ibu-ibu pengajian di sini. Aku mau bagiin takjil, nyiapin takjil. Kalau kamu apa? Aku pasti akan selalu membantu ibu. Aku akan cuci piring kalau habis makanan yang dimakan dengan piringku dan piring yang lain. Wah, hebat. Apalagi ya? Kalau kamu apalagi selain bagi takjil? Aku akan nolongin orang sama Ramadan kalau dia kesusahan, karena Allah akan melipat gandakan pahala. Wah, keren banget. Sebentar, tuh ada teman kita namanya Madun. Kenapa dia main HP terus Ramadan ini ya? Iya, kasihan. Kasih tahu yuk. Ayo. Jangan ikutin ya. Si Maryam dan Fadil menuju ke Madun. Dibilang jangan ikutin, aku aja 1, 2, 3. Udah sampai. Akhirnya dideketin. Adun, jangan main HP. Ramadan udah sebentar lagi selesai. Apa yang sudah kamu lakukan? Biarkan aja. Aku senang main HP. Biarin, aku akan melakukan puasa aja. Sayang, kalau kamu nggak dapat pahalanya, apalagi melihat Ramadan tinggal terakhir. Iya, Madun, aku aja selalu di masjid bantuin nyusun sendal. Terus kalau ada teh tumpahku yang lapin. Mau nggak kayak gitu teman-teman? Tapi si Madun sekali lagi dia bilang, udahlah aku main HP. Apa sih urusannya dengan puasa? Biar aku yang jalanin. Aku main HP aja. Ternyata Madun puasanya tidak ada amal apa-apa. Maryam dan Fadil hebat. Dia selalu berbuat baik dan amal soleh. Dan amalnya dicatat sama Allah. Malaikat menaungi dia sampai dia tidak pernah lepas baca Al-Qur'an. Tiba-tiba Madun bilang gini. Aku sudah capek main HP. Tapi aku mau tidurnya nanti jam 1 malam. Kalau tidurnya jam 1 bangun sahurnya susah nggak? Susah. Tidur dia. Begitu dibangunin sama bapaknya. Don, bangun. Masih ngantuk ya. Ya udah, ayo tungguin ya sahur di bawah. Ternyata dia nggak bangun. Ada warga sekampung ini kalau dia malam 2:30 udah mulai pukul-pukul beduk dan drum band. Teriak-teriaknya gimana? Sahur. Aku mau bangun. Bersisik nih teman-teman. Bukan bersisik, berisik. Iya. Ya udah, aku mau tidur lagi. Orang nggak ada suaranya lagi. Teriak lagi. Iya. Aku mau bangun nih, mau baca doa dulu. Udah nggak ada suaranya. Aku tidur lagi. Ya. Aku mau bangun. Udah. Gak ada suara lagi. Iya, aku mau bangun nih. Aku mau baca doa dulu. Allahumma barik lana. Salah. Doa tidurnya bukan itu. Ya udah, emang hafal? Ya udah, ajarin aku. Alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihim. Madun baca bangun tidurnya hebat. Fadil dan Maryam udah sahur, tapi dia keburu-buru. Harusnya kan kalau habis bangun tidur pipis dulu, gosok gigi, baru makan
Teman-teman dia langsung ke bawah. Tuh kan aku pasti kesiangan. Dibangunin dari tadi, kamu nggak bangun. Begitu ada yang bangunin warga, anak-anak, kamu bilang berisik, nggak boleh begitu. Bersyukur. Iya, aku mau makan. Ibu masaknya tahu tempe, tahu. Ternyata dia mencela. Padahal makanan yang dikasih dan diberikan orang tua, kita harus bersyukur. Tidak boleh mencela. Nah, Rasulullah ada begitu terhadap makanan, nggak boleh kita cela. Kalau dicela, maka kita dapat Padahal Fadil kan si Madun nggak lihat, matanya belum cuci muka. Padahal tahunya, toppingnya daging hoka-hoka bento, enak nggak? Tempe oreknya, toppingnya ayam suwir pedas, enak nggak? Iya, karena dia belum kucek mata, malah dia mencela. Iya, aku mau makan. Aku sudah mulai. Tapi masih ada lagi, aku makan lagi. Tiba-tiba sudah mulai terdengar. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-huda. Tandanya apa teman-teman? Imsak. Mau azan? Berhenti makan. Kalau makan lagi boleh nggak? Boleh. Boleh. Iya. Aku baru minum segelas, 2 gelas lagi boleh nggak? Bener teman-teman, tandanya udah berhenti makan. Dia baru 1 gelas. Semoga puasa aku kuat dan seperti teman-teman. Ternyata Fadil Maryam kalau dia habis sahur nggak langsung tidur, walaupun matanya berat, dia pergi ke mereka jalan ke masjid. Jangan ikutin ya. Begitu dia sampai masjid, dia baca Al-Qur'an. Begitu azan subuh, dia sholat 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Siapa yang mau dikasih dunia dan akhirat, maka jangan tinggalin sholat sunnahnya selama Ramadan. Selepas Ramadan ditambah lagi. Oke, siap. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Teman-teman, kalau puasa kita sholat sunnahnya seperti pahala wajib. Sholat wajibnya berkali. Kak, bagaimana kalau aku baca Al-Qur'annya terbata-bata? Kalau terbata-bata pahalanya 2. Pahalanya berapa? Kalau lancar? Kalau lancar 1 hurufnya 10. Wah, banyak banget. Banyak. Apalagi kalau kita hafal dari surat Al-Ikhlas sampai An-Naba. Siapa yang sudah hafal An-Naba? Ada? Coba, ada nggak yang hafal? Nggak ada. Wah, oke. Berikutnya, teman-teman, ternyata ketika Madun makan, selesai dia sholat subuh, malah dia tarik selimut. Aku mau tidur aja boleh? Boleh. Iya, hebat. Kalau habis subuh jangan olahraga. Boleh olahraga, tapi nggak boleh yang harus mengeluarkan keringat panjang atau banyak. Apa yang dilakukan? Dia tidur, tapi tidurnya dia katanya bilang gini. Aku mau tidur nanti bangunnya maghrib. Boleh nggak teman-teman? Kalau boleh, nggak dapat pahala puasa. Dia bangunnya setengah 12, ayahnya berangkat nggak tahu, ibunya lagi beli sayur di depan. Tiba-tiba dia bilang gini. Perut aku udah bunyi nih, kukuruyuk. Itu mah suara ayam. Fadil, Madun. Nggak ada ayah, nggak ada ibu. Aku mau deketin kulkas, boleh nggak? Deketin doang. Boleh. Aku mau buka kulkas, batal nggak? Enggak lah, kalau buka kulkas doang nggak batal. Akhirnya padahal kan kalau udah ngelihat kayak begitu, kata dia, nggak ada mama aku, nggak apa-apa, aku mau buka kulkas. Wah, ada es sirup marjan dan juga semangka melon. Aku ambil, boleh nggak? Boleh. Udah di tangan, boleh ya? Padahal kan lagi puasa. Masa dia bilang lagi kayak ini? Aku mau deketin ke bibir, boleh gak? Nyicipin, batal gak? Nyicipin dikit doang, batal gak? Batal? Iya. Kalau banyak batal?
nggak apa-apa. Hah, ada siapa? Wah. Tiba-tiba mamanya pulang dari beli sayur di depan. Assalamualaikum, dibukain pintu. Ada mama cantik. Sebentar, tumben banget muji-muji. Kamu kok deket kulkas ngapain? Ih, mama nggak boleh sujon sama anaknya. Nih aku mau tanya teman-teman. Teman-teman, emang aku batal? Teman kamu anak yang hebat, nggak mau lisannya jadi lisan yang nanti dicatat dalam api neraka. Bentar nih aku tanya, emang aku minum? Teman kamu anak yang hebat, lisannya tidak mau ternoda gara-gara suka boh. Sebentar, mama mau lihat itu yang di tangan kiri kamu apa? Ini mah. Astagfirullahaladzim, kamu batal? Aku udah gak kuat. Baik kalau gitu mama gak kasih uang jajan selama 1 minggu. Ya jangan, please, please, please. Aku janji puasanya lancar. Tiba-tiba puasanya cuman buat dapetin uang dari mah. Puasanya lancar, tapi dikasih duit dia di hari ke-7 70.000. Mau nggak dikasih duit? Mau dapet pahala apa duit? Ternyata Madun uangnya dibilang gini sama mamanya, Dun, uangnya sebagian buat sedekah ya. Oke Ma, aku buat sedekah. Tiba-tiba dia bilang gini, Mama nggak ngeliat, aku jajanin buat beli petasan, boleh nggak? Boleh. Boleh. Aku mau ke tukang petasan. 1, 2, 3, ho ah ho ho ah ho ho ah ho Bang, beli petasan bang. Ya, jualannya apaan bang? Jual apa ya? Jual angin. Tukang tambal bang. Ini di sini nih. Mak, jualan petasan nggak mak? Ya, jualannya apaan? Nasi. Puasa-puasa jualan nasi. Wah, ini dia nih bang, jualan petasan nggak bang? Ya, jualannya apaan? Ipas. Bang, jualan petasan nggak? Jualannya apaan? Ternyata nggak ada yang jualan. Karena kemarin tuh daerah Bekasi gara-gara iseng masukin ke rumah kosong meledak dan akhirnya kebakar. Nauzubillah. Jadi jangan sembarangan kalau mau main petasan, jangan diganggu yang padat penduduk, cari lapangan. Jangan juga ngagetin orang karena berdoa. Akhirnya dia beli petasannya udah dapet. Aku mau jahilin. Ini namanya siapa? Kiara lagi naik sepeda. Aku taruh di joknya aja. Nanti bisa meledak. Kiara lagi naik sepeda. Begitu dia sundut, dia nyalain. Taruh di joknya sepedanya Kiara. Begitu dia jalan, meledak. Dar, ada. Siapa nih yang jahil? Nanti kalau Ramadan jahil sama orang puasa dapat celaka loh. Tiara sampai bilang lagi, nih pantat gua bolong ya. Akhirnya Tiara nangis. Yang jahil malah ketawa si Madun. Rasain Tiara, kaget kan? Nggak sampai di situ. Pas malamnya teraweh, sendal orang jamaah lagi teraweh ditukar-tukar sama si Madun. Boleh gak? Boleh. Hebat teman-teman. Ketika dia ditukar-tukar, yang terakhir dia tungguin paling ujung. Aki-aki keluar. Sendal gua mana? Sendal gua nggak kelihatan. Lihat sendal engkong nggak? Aduh, sendal engkong di mana? Nggak ada nih. Di pojok. Ya Allah, mana baru sendal engkong? Di langit. Jadi pulangnya nyeker. Ya Allah, yang ngumpetin nanti celaka. Akhirnya si engkong pulangnya nyeker. Begitu pulangnya nyeker masih ada satu petasan. Si Madun iseng, ya kan? Biarin si kakek udah nyeker. Nanti kalau kena petasan dia kaget, sarungnya melorot. Aku nyalain ya.
Begitu sampai di dekat kakinya kakek, ya nggak meledak lagi. Ya Allah, kenapa nggak meledak? Aku ambil, jangan. Ambil ya. Ketika si Madun ambil, ternyata dia nyalain lagi. Kok nggak meledak sih petasannya? Aku nyalain. Dar, ada. Tangan aku tinggal 4. Dia pulang nangis. Hah? Iya, gosong. Dia ngadu sama ibunya. Ibu, tangannya tinggal 4 nih, Bu. Ya, kata ibunya biarin. Ibunya langsung nanya, emangnya uangnya buat apa? Buat jajan. Jajan apa? Jajan petasan. Makannya rasain. Ya. Udah ke rumah sakit kamu. Tangan kamu jempolnya dipotong. Ya. Teman-teman dipotong. Gara-gara meledak. Akhirnya dia di rumah sakit, jempolnya dia hilang dan dia puasanya, betul, puasanya di rumah sakit dan dia tidak seperti teman-teman sekarang yang sebentar lagi mau Idul Fitri. Siapa yang mau lebaran? Siapa yang mau pulang kampung? Pulang kampungnya kemana? Pandeglang, mana? Bandung, Bogor, Depok, Hah? Cakung, tetangga gua dong lu. Iya, Kuningan, iya. Hah, ke Bogor, iya. Siapa yang sayang sama kakek nenek? Nih, terakhir aku pesan, masuk lebaran tidak boleh ketika kita silaturahim. Kakek, om, tante, mana duitnya? Boleh gak? Tidak boh. Muslim tidak boleh bermental miskin, minta uang lebar. Tapi kalau sudah silaturahim, sudah nyicipin, tiba-tiba kakek dan om tante akan kasih kalian uang. Maka jangan lupa berucap alhamdulillah. Langsung didoain. Terima kasih kakek, terima kasih om tante, terima kasih embe. Terima kasih embe. Embe nggak ngasih duit, ya. Terus yang kedua, boleh nggak pada saat lebaran kita belum disuruh makan cemilannya kita ambil? Harus disuruh dulu baru. Terima kasih om, aku nyobain ya. Tidak boleh langsung masukin ke kantong. Nanti bajunya bisa kok. Kalau bisa boleh minta plastik kalau pengen dibawa pul. Yang ketiga, boleh nggak kalau silaturahim naik-naik sofa orang? Tidak boleh. Jadi harus silaturahim dengan adab akhlak yang terbaik. Orang akan memberikan kalian juga perlakuan yang terbaik. Kalau ditawarin makan, ayo makan dulu. Ini namanya siapa? Dava, makan dulu ketupat. Iya, makasih Bude. Aku mau makan, nyicipin doang boleh? Boleh. Dava nyicipin, menghargai tawaran makannya, maka lebarannya Allah muliakan kita juga. Gak boleh menolak. Bude, masakannya sama ketupat di rumah aku. Gak boleh bilang begitu. Iya Bude, saya mau nyobain dikit doang ya. Insya Allah lebaran kita penuh dengan kebaikan. Oke, kalau gitu aku mau keluarin teman aku, boleh nggak? Berani nggak? Berani katanya ya. Oke. Boneka. Nanti dijawab ya. Yang tidak taat setan gitu ya. Oke, yang tidak taat setan yang ngejam, yang menggoda iman, yang berbuat jahat, tuh dipanggil sama temannya. Lihat ke depan, ada anak perempuan cantik, ada anak laki-laki jelek. Ada perempuan cantik, ada laki-laki ganteng. Ulang, perempuan cantik, laki-laki genteng. Bukan genteng, ganteng. Ulang, perempuan cantik, laki-laki ganteng, cie. Anak manusia ganteng, soleh dan soleh. Lihat ke depan, itu ke atas. Depannya satu lagi, itu ke samping. Depannya satu lagi, itu ke bawah. Ayo lihat ke atas, kelewatan. Itu adalah sifatku. Maksudnya kamu marah.
Kalau ada manusia yang marah, aku yang menggoda mereka. Oh, boleh nggak kita marah sama orang tua? Hebat. Puasa-puasa boleh nggak kita ngambek? Tidak. Hebat. Kalau gitu lihat ke depan. 1, 2, 3. Oke. Kalau dia sudah lihat ke depan, kita akan suruh lagi. Lihatnya ke depan, nggak usah balik lagi. Oke, lihatnya ke depan. Kalau dia udah lihat ke depan, kita suruh dia salam dulu. 1, 2, 3. Salam. Bukan begitu. Salam anak soleh. Salam anak soleh. Salamnya kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu yang ngucap, aku. Iya. 1, 2, 3. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Katanya setan bulan Ramadan diikat sama Allah. Iya. Nggak bisa goda manusia. Tidak. Tapi bisa nggak suatu waktu di Ramadan godain mereka? Bisa. Caranya gimana? Aku akan buat mereka ngapain? Malas sholat. Oh, jadi kalau ada anak yang malas sholat berarti digoda sama Syekh. Terus godainnya apa lagi? Malas ngaji. Oh gitu. Terus ngapain lagi? Biar mereka main HP. Oh, sampai matanya buta. Jangan dong, biar mereka sadar. Ya udah, kamu punya lagu nggak? Punya. Lagu tentang apa? Puasa. Boleh, siap. 1, 2, 3. Puasa, puasa dari sahur sampai mati. Dari sahur sampai maghrib, bukan sampai mati. Salah. Kita itu sahur sampai puasa tahan makan. Iya, tahan nafsu juga, nggak boleh sembarangan. Tempe yang halal kalau puasa dimakan di siang hari jadi haram. Iya teman-teman, mohon maaf, kamu datang ke sini mau ngapain? Mau merayu mereka? Ngerayu? Iya, aku mau merayu mereka. Ngerayu gimana? Aku akan ajak mereka kemana? Neraka. Kita jawabannya surga. Neraka. Neraka. Gagal gue. Iyalah gagal, nggak mau. Neraka padahal dingin. Neraka dingin. 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 Pintar-pintar. Iyalah mereka pintar-pintar. Ya udah, kalau gagal mau ngapain lagi? Aku mau ngajak mereka. Supaya apa? Jangan sholat. Kalau dia bilang jangan sholat, kita jawabannya sholat. Jangan sholat. Jangan sholat. Gagal gue. Iyalah gagal. Karena mereka dididik orang tua dan guru, mereka tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat berarti menghancurkan agamanya mereka sendiri. Coba rayu lagi, nggak bakalan bisa sama anak-anak hebat di sini. Jangan ngaji. Jangan ngaji. Gagal gue. Iyalah mereka nggak mau ninggalin Al-Quran sebagai pedoman hidup yang nanti membela menjadi hujah di alam kubur sampai akhir. Coba rayu lagi yang lain. Jangan sedekah. Jangan sedekah. Gagal gue. Iyalah gagal. Karena mereka diajarin sama orang tua dan guru di dunia nggak boleh pelit. Kalau pelit kuburannya Mohon maaf. Nih teman-teman rahasianya. Kenapa kamu menggoda mereka jangan sholat? Karena kalau mereka rajin sholat, aku lemah dan terbakar. Oh, berarti kita tahu ya kelemahannya ya. Terus kalau mereka kamu ajak tadi jangan ngaji, karena kalau mereka rajin ngaji, aku dan keluargaku akan hancur. Wah, berarti kalau kita seneng ngaji, setan semuanya Kenapa kamu tadi ngerayu mereka jangan sedekah? Karena kalau mereka rajin sedekah, aku tidak kebagian surga. Wah, siapa yang mau masuk surga? Maka ada pintu surga yang lain namanya pintu sedekah. Maka mama papanya hari ini yang TPQ, yang juga majelis taklim ikut bareng-bareng untuk berbagi kebaikan buat anak-anak yatim. Kita berdoa semoga apa yang udah dikeluarkan Allah kasih lipat ganda kebaikan di dunia sampai akhir. Oke, ya udah setan kamu mau ngapain? Aku, iya, mau ngapain? Nyanyi, mau nyanyi, iya. Lagu apa? Lagu terbaru, boleh. 1, 2, 3. Gara-gara sering selawatan kita jadi dapat keberkahan. Oh iya keren. Bukan gara-gara ini ya. Bukan gara-gara sering makan kolak jadi sempoyongan. Bukan. Oh bukan. Ya udah nyanyi yang mereka hafal aja.
Oke, sholawat bisa nggak? Bisa. Coba 1, 2, 3. Kakak dulu. Berarti aku yang sholawat. Ya udah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Kamu yang sholawat nggak bisa. Oh nggak bisa, berarti kamu nggak dapat jatahnya surga dong. Ya, tapi aku bertanya kepada siapa? Nabi Musa. Oh, setan pernah dialog pada Nabi Musa. Bagaimana dialognya? Wahai Musa, ya, bisakah aku masuk ke dalam surga? Bisa, tapi aku tanya dulu sama Allah. Begitu malaikat Nabi Musa berdialog pada Allah, jawabannya sampaikan wahai Musa kepada iblis, dia bisa, tapi sembah kuburannya Nabi Adam atau sujud di makamnya Nabi Adam. Begitu ketemu, bagaimana wahai Musa? Apa syaratnya? Naik Gojek? Bukan. Syaratnya kamu sujud di makamnya Nabi Adam. Wah, aku tidak mau. Di surga aja aku tidak mau hormat. Oh, berarti kalau sombong tidak masuk ke dalam surga. Mohon maaf, kamu nggak bisa kalau nggak mau. Ya sudah, biar aja. Aku akan lari. Kalau gitu teman-teman, kita bakar setannya dengan baca surat An-Nas, mau nggak? Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya. Nah, ternyata setannya kalau dibacain Al-Quran dia kabur. Oke, dijawab ya. Iya, kayak gitu ya. Kalian mau jadi anak soleh? Iya. Kalian mau jadi anak yang taat? Iya. Kalian mau jadi penghafal Al-Quran? Iya. Kalian mau jadi ahli surga? Iya. Kalian mau selalu dibukakan pintu kemudahan? Iya. Jadi anak yang cerdas? Iya. Yang selalu disayang orang tua? Iya. Yang selalu menghafal Al-Quran? Iya. Yang menjaga hafalan Al-Quran? Iya. Kalau kalian lalai sholat, rugi dong, kayak gitu ya. Kalau kalian lalai sholat, rugi dong. Kalau nggak puasa, rugi dong. Kalau marah-marah, rugi dong. Kalau suka berantem, rugi dong. Kalau sama orang tua durhaka, rugi dong. Kalau puasanya mokel, rugi dong. Kalau tiba-tiba puasanya bohong, rugi dong. Kalau lebarannya nggak memaafkan orang lain, rugi dong. Maka ayo mulai dari sekarang kita harus lapang dada. Ketika Ramadan sampai ketika nanti Idul Fitri, kalian harus memberi maaf dan juga memaaf. Oke, baik teman-teman semuanya. Kak Adi boleh nggak mampir ke sini lagi? Boleh nggak? Boleh. Nah, teman-teman semuanya, nanti masih ada rangkaian acara yang akan disampaikan juga ustazah dari Majelis Talim anak-anak ini. Nah, teman-teman semuanya, Kak Adi mau ucap dulu dengan pantun. Oke. Keberanang siang beli kacang panjang. Waktunya udah sore, jangan panjang-panjang. Beli obat batuk di kota Tipar. Mata berasa ngantuk, perutnya udah lapar. Mau buka puasa nggak? Mau. Oke, kita tutup dengan sholawat dulu bareng-bareng ya. Ya Rabbi bil Mustafa baik maka sidana wa bilana mama daya wasi al-karami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wa bilana mama daya wasi al-karami. Yuk kita doa suratul Fatihah buat orang-orang yang memberi kebaikan di bulan Ramadan, buat semua mama papa kalian yang udah berbagi kebaikan juga. Dan acara ini mudah-mudahan Allah kasih lipat gandakan kesehatan, keselamatan yang pulang kampung kembali ke sini sehat wal afi. Baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dari Kak Adi. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesempurnaan milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Oh ya. Waduh, yang mana? Iya, kagak ada. Ah, nih. Yang mana bonekanya? Nah, ini bonekanya nih. Ayo foto, madep sana, balik badan. Balik badan. Ini lebah. Yang kecil di belakang. Ya, yang kecil sini berdiri. Ya, anak laki berdiri. Ini, yang kecil berdiri. Ah? Lebah madu. Oke. Ayo, yang kecil berdiri, yang kecil. Abangnya duduk depan. Ayo mundur, kakaknya yang perempuan mundur. Ya. Banyak kayak beruang. Hah? Banyak kayak beruang. Oke, beruang ya. Oke, mundur lagi. Adek, sini dek. Yang kecil mundur, berdiri. Nah, sini. Nah, betul. Derkit, mundur dikit. Derkit, mundur dikit. Kamu depan. Biar kelihatan, jangan mojok. Oke, lihat kamera. Cheese kacang bun. Kacang pan. Kita semuanya bilang bun. Kita bilang tahu. Kita bilang Oke, kita bilang pecel. Iya, udah pada mau buka kayaknya. Oke, terima kasih. Iya, siap. Jazakumullah. Birido. Jazakumullah. Ya, Ibu. Ya, makasih. Nih, mic-nya. Nih, mic-nya Bu Guru. Boleh, ayo. Jangan berubah, Bu Gurunya boleh. Geser Bu Gurunya.